tabrakan untuk di match kali ini akan dijalankan. Nova pun sama akan spreading out saja menuju ke arah scrapping area di sekitaran dari La Bendita, Junkyard dan sekitarnya. Campo Mhm. Militar, Torre masih sama juga dengan Alpha Seven, bakal ada Cruise Devil juga yang diisi. Jadi, we'll see. Mungkin bukan EVOS yang nabrak, mungkin tim lain. Ya bisa saja hal tersebut terjadi karena kalau kita lihat tadi, kalau EVOS Tabrak ini kan untuk memperebutkan menuju ke survival stage, tapi juga ada yang sedang memperebutkan untuk menuju ke top 3. Envy bisa saja tiba-tiba ditabrak compound mereka oleh tim yang ada di bawahnya, yaitu oleh Vampire. Kita juga melihat atau di hari kemarin kita sudah melihat permainan cukup luar biasa ditujukan oleh pemain-pemain dari tim FF. Itu yang membuat Cats saat ini dengan cepat berada di peringkat kedua untuk PMGC Terminator. Saya mencatat seminimal-minimalnya Cats di hari kedua kemarin mendapatkan 13 elimination sendirian. Cuma dia udah 13 elimination. Seminimal-minimalnya segitu. Cats ya, Cats seorang diri saja. Berarti Cats adalah Mhm. player yang ngangkat banget buat tim FF itu sendiri. Pastinya di setiap tim ini selalu ada satu player yang ngangkat kan. Hanya ada beberapa tim atau mungkin 2 tim yang kalau kita lihat yang permainannya ngangkat, semua player-player-nya ngangkat, tapi di sini Order langsung ngangkat motornya, menuju ke arah satu rumah, dia pede banget. Mungkin dia kira itu kosong, tapi ternyata ada orang, langsung meng-reload kembali handgun-nya, tarik mundur menggunakan kayo, dan bakal langsung cabut dia. Ya, satu fan yang digunakan oleh Order tidak bisa ditembak lagi oleh Sulkay untuk saat ini. FF langsung bergerak ke main mereka yaitu Sulkay. Karena memang tadi senjatanya juga Uzi. Pastinya Sulkay sadar Uzi ini senjata yang memang diperuntukkan untuk close combat bukan untuk jarak. Seperti saat fight tadi terjadi atau saat tembakan tadi terjadi. Berpindah juga menuju ke arah yang lainnya Pekado yang sedang kita lihat tidak ada Vampire lagi di tempat ini. PK menguasai dengan cukup nyaman. Butuh 2 hari untuk PK bisa menetapkan atau bisa tanda tangan kontrak di Pekado. Ya, 2 hari dan akhirnya Vampire lah yang lebih memilih untuk mengalah. Mungkin dari Vampire ada pertimbangan khusus juga kenapa mereka melepas Pekado, karena kalau kita lihat dari track record-nya, PK versus Vampire itu kelihatan lebih agresif Vampire ya untuk si PK ini. Tapi Vampire lebih memilih untuk turun di tadi kalau kita lihat di Campo Militar, Tierra Bronca dan sekitarnya, bahkan zonanya juga menuju ke arah utara. Mungkin itulah sebabnya kenapa dari Vampire lebih memilih untuk di utara, karena kecenderungannya setelah update, algoritma zona ini lagi seringnya tuh menuju ke arah utara. Nah, itu menguntungkan sekali untuk pemain-pemain dari Vampire. Mereka masih terus haus akan poin, apalagi saat ini hanya beberapa poin saja selisih Vampire menuju ke arah FF hanya 3 poin, sementara FF juga masih bisa mengejar poin menuju ke arah HVVP karena ingat masih ada 2 match tersisa. Itu juga yang sama akan saya katakan menuju ke arah EVOS masih sangat mungkin untuk bisa menuju ke arah Inco walaupun saat ini sudah mulai agak berjarak Cijel dari poinnya EVOS ke Inco, karena tadi Inco sampai ke late game. Iya, 1 Million Esports juga udah mulai nyalip EVOS kan, jadi ada huh, ini PR berat sih. 33 kurang 10, 23 poin. Well, ini agak berasa hanya dengan Ya, 2 match saja, EVOS harus oh. benar-benar all out banget. Dan Cijel saya baru Mhm, sadar kemarin mhm. EVOS di akhir hari itu mengumpulkan 102 poin. Saat ini setelah 4 match mereka mainkan baru 110, berarti mereka baru mengumpulkan 8 poin saja dari 4 match tersebut. Sebuah perolehan poin yang pastinya di bawah standar EVOS Reborn. Iya, ini udah hari ke-3 mereka bermain tidak sesuai standar ya, karena standar mereka itu hari pertama kan harusnya 65 poin. Lalu di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, mereka cuma nambah kayak sekitar 10 atau belasan atau mungkin 20 poin. Makanya jarak dari 65 menuju ke 100 didapatkan dalam 3 hari itu adalah jumlah yang sangat sedikit. So, kita masih berharap juga, selalu berharap ya, harapannya itu kadang-kadang suka ditampar sama realita. Masalahnya realitanya menyakitkan gitu, kemarin EVOS ada di peringkat 11, sekarang mereka udah tergelincir lagi menuju ke arah peringkat 13, bahkan USG aja hanya terpaut 10 poin. USG kalau kita lihat juga hari ini bermainnya agak cukup konsisten, beberapa kali dia survive sampai ke late game, makanya sekarang sudah mulai mencapai 100 poin dari USG.
Ya ini kalau kita lihat dibanding EVOS ngejar Inco, lebih gampang EVOS dikejar sama USG. Kesannya kayak gitu, karena emang kalau mau ke Inco itu 23 poin, tapi USG ke EVOS, lagi-lagi Tijal tadi sudah menyebutkan, hanya 10 poin saja. Jadi untuk terkejar ini lebih mudah daripada mereka mengejar poin yang di atasnya. Kembali, kuncinya adalah menyelesaikan fight atas Inco. Kalau Inco-nya udah selesai, mungkin EVOS bisa. Setidaknya tenang, fokus ke diri sendiri. Karena saat ini walaupun EVOS fokus ke diri sendiri, Inco kan juga sedang terus menambah poin-poin mereka. Iya, semuanya sih, semuanya pasti ya mau menambah poin-poin juga walaupun kayak yang di bawah-bawah kayak Udo Lion sama Pittsburgh Knight, mereka pasti masih punya, apa ya, bisa dibilang urge atau untuk terus menambah pundi-pundi poin. So, kita melihat juga bagaimana semua player lagi pada rotasi, jadi kita mungkin akan membahas sedikit hal yang masih tentang PMGC, tapi di luar topik dari rotasi. Tadi sempat Mhm, dibahas ya sama Sanskui kalau misalkan ada player di PMGC yang lu cari-cari kan kayak Sena Texa atau siapa ya, tadi sempat lu sebut-sebut. Gua ada satu sih Frozen. sebenarnya. Oh ya, Frozen sama Sena Texa. Gua ada satu juga dari Region Siapa tuh? West, Oldboy, ex Navi stand in. Dulu pernah bermain untuk stand in di Navi dan Oldboy ini benar-benar memberikan gebrakan luar biasa, impactful banget buat Navi pada masa itu. Dan sekarang Oldboy-nya nggak ada. Karena Oldboy-nya itu masuk ke Virtus Pro dan Mhm. Virtus Pro itu berada di peringkat ke-12 European Championship. Iya, dia mencoba tantangan baru, ternyata tantangannya terlalu menantang Cijel ya. Membuat dia Mhm. akhirnya tidak bisa menuju ke panggung yang pernah dia rasakan, yaitu panggung tertinggi PUBG Mobile di bumi ini atau di dunia, yaitu PMGC. Harus kembali, ya bisa dibilang membangun tim dari awal lagi. Karena kan kalau kita lihat Oldboy berarti pindah ke sana dia sebagai satu pemain yang sendirian gitu. Karena cuma dia aja yang pernah mencicipi PMGC ini. Jadi dia nge-build tim dari bawah lagi. Nah, itu kan agak susah ya, tapi memang apa daya itu adalah keputusan hidup. Dan kita ngomongin dari Oldboy itu kan Navi. Terus Mhm, abis itu sekarang kan Navi jadi HVVP karena udah dilepas. Nah, gue jadi inget ya. juga, kemarin ada wawancara ketika si Tigzy ditanyain kan, pokoknya intinya kenapa lu pengen banget gitu lolos ke PMGC final. Tigzy tuh pengen ketemu sama Nova, dia mau take revenge atas PMGC tahun-tahun lalu. Ya, betul. Itu yang saya sebutkan tadi. Nampaknya perkataan Tigzy atau perkataan Tigzy yang ditranslate oleh Kitsune itu harus sedikit difikirkan lagi saat ini karena mereka menantang Nova untuk lolos ke Jakarta, langsung dijawab dengan kontan, langsung dijawab tanpa kredit, cash di depan muka dibayarin. Omongannya si Tigzy bersama dengan Kitsune tersebut di hari ini bahkan dibayarin di 3 match pertama membuat justru HVVP yang sekarang lagi gonjang-ganjing rumah tangganya mereka yang bisa aja tiba-tiba turun menuju ke survival stage kalau keadaannya kayak gini terus karena mereka masih bisa dikejar oleh FF yang membayangi di peringkat yang keempat. Menantang Nova adalah sesuatu yang salah kayaknya dan ya mungkin itu bisa dibalikan lagi kalau memang HVVP bisa lolos ke grand final nanti di Jakarta. Karena kalau kita lihat HVVP ini kan pasukan sakit hati ceritanya. Mereka season kemarin Iya, peringkat kedua di bawah Nova. bener. Udah peringkat kedua di bawah Nova, terus juga sekarang mereka berdiri sendiri gitu kan, membawa nama HVVP, dan bahkan mereka hari ini hanya mengumpulkan dari 297 ke 204. Setelah menjalankan 4 match, hanya dia mengumpulkan 15 poin saja. Seperti kena mental gitu loh. Apa yang mereka sudah lakukan di 3 hari sangat baik, tapi di hari keempat seperti bergetar, seperti tidak tahu arah. Dan, well, inilah susahnya di grup green, neraka pisan euy. Ya inilah PMGC standarnya pasti adalah standar yang berbeda. Kalau dibandingkan dengan standar dari masing-masing region, ini pastinya jauh di atas region manapun karena lagi-lagi ini perkumpulan dari tim-tim terbaik di dunia. Bahkan pemain di tim PK yaitu seorang siapa namanya? Ups, dia kan sempat Kups. ngepost yang di Twitter itu. Dia pasti ngepost kayak gitu karena dia sadar timnya sangat kuat di regional mereka. Yang mereka tidak sadar adalah ini levelnya berbeda. Ini sudah PMGC, levelnya berkali-kali lipat di atas dari regional-regional yang ada PMPL-nya. Bahkan kalau kita tahu saat ini Envy masih menjadi tim yang cukup kuat. Kalau kita lihat apakah memang tim-tim Cina ini sekuat itu?
Envy kuat, tapi memang sebenarnya ya lebih bukan karena Cinanya, tapi lebih karena ini Envy. Kalau kita lihat LG ini juga nggak se-Envy banget gitu, ternyata nggak segitunya LG ini masih bisa, bahkan mereka terdampar ke survival stage, nggak di top 3. Kalau kita